Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Rauf dengan NIM 220209502132 dari kelas PTIKG. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Imran STMT selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi data yang telah memberikan kami tugas pengganti UAS kali ini. Adapun topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama ATM dan frame relay, yang kedua ISDN dan broadband ISDN. Topik pertama yang akan saya bahas ialah ATM dan frame relay. Adapun definisi dari ATM ialah sebuah teknologi yang berbasis paket switching, di mana dapat mengirimkan semua jenis aliran informasi baik suara, data maupun gambar dengan baik mulai dari kecepatan yang rendah hingga kecepatan tinggi dalam satu jaringan tunggal. ATM atau Asynchronous Transfer Mode merupakan interface transfer paket yang efisien. Selanjutnya, ATM menggunakan paket-paket dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Penggunaan ukuran dan format tertentu ini menghasilkan skema yang efisien untuk pentransmisian pada jaringan berkecepatan tinggi. Asynchronous Transfer Mode atau ATM disebut juga dengan cell relay, memiliki kelebihan dalam hal keandalan dan ketepatan fasilitas digital modernnya dalam menyediakan paket switching yang lebih cepat dibanding X25. Adapun karakteristik dari ATM, yang pertama, informasi ditransmisikan dalam bentuk sel berukuran tetap, yaitu 53 byte. Kemudian ada sel-sel tersebut diidentifikasi dengan cara memberi label pada header dari setiap sel. Yang ketiga, sel-sel ditransmisikan berdasarkan urutan yang sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada kemampuan ATM. Yang pertama, mendukung layanan untuk semua jenis aplikasi yang ada saat ini dan perkembangan aplikasi di masa datang. Yang kedua, memberikan utilisasi sangat tinggi terhadap sumber daya jaringan. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas pada switching. Yang keempat, mengurangi waktu proses pada node perantara dan mendukung transmisi berkecepatan sangat tinggi. Yang kelima, mengurangi besar buffer yang diperlukan pada node perantara untuk menghindari delay dan kompleksitas pengaturan buffer. Yang keenam, menjamin performansi yang dibutuhkan oleh aplikasi saat ini maupun pengembangannya di masa datang. Selanjutnya, arsitektur protokol. ATM memiliki protokol yang didasarkan pada standarisasi SDN Protocol Model atau ISDN PRM, terbagi atas 3 layer. Yang pertama, the physical layer atau PHY berfungsi mendefinisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan media dan transmisi bit. Yang kedua, the ATM layer atau ATM berfungsi untuk mendefinisikan format sel dan bagaimana mentransmisikan sel-sel tersebut dari satu titik ke titik lainnya. Yang ketiga, the ATM Adaptation Layer atau AAL berfungsi untuk memetakan layanan-layanan ATM sesuai dengan kebutuhan user. Model referensi protokol ATM juga terdiri dari 3 bidang atau plane, yaitu yang pertama user plane atau U-plane berfungsi untuk mentransmisikan informasi dari user secara transparan. Yang kedua, control plane atau C-plane berfungsi untuk mengirimkan informasi-informasi yang diperlukan untuk mengontrol koneksi-koneksi dari user plane atau juga menetapkan atau memutuskan koneksi, monitoring karakteristik suatu koneksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada manajemen plan atau M-plan, meliputi taraf manajemen yang menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, serta menyediakan koordinasi antar taraf, dan manajemen lapisan yang menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sumber daya dan parameter yang terletak pada entitas-entitas protokolnya. Adapun proses kerja ATM, proses kerja ATM diawali dengan pengiriman informasi dari sumber informasi yang berupa suara, data, maupun gambar. Selanjutnya, informasi masuk ke dalam perangkat AAL atau adapter ATM layer. Di sana, informasi dipecah-pecah menjadi sel-sel. Proses selanjutnya, informasi masuk ke dalam lapisan ATM. Di sana, sel ditambah header yang berfungsi untuk routing dan signaling. Setelah proses tersebut, selanjutnya masuk ke lapisan fisikal.
misalnya perangkat SDH atau Synchronous Digital Hierarchy. Untuk ditransmisikan ke tempat tujuan, sel-sel tersebut diubah kembali ke dalam bentuk semula sehingga dapat dikenali seperti semula. Nah, signaling ATM berarti pembangunan virtual circuit sebelum informasi yang sebenarnya ditransfer. Proses signaling ATM mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh ATM Forum, antara lain Unit 3.0, Unit 3.1, dan Unit 4.0. User to Network Interface, kemudian PNNI, Private Network to Network Interface. Kemudian ada ILMI, Interim Local Management Interface, dan BICE, Broadband Inter-Carrier Interface. Adapun koneksi logik ATM, koneksi logik dalam ATM disebut juga ke Virtual Channel Connection. VCC dapat disamakan dengan sirkuit virtual dalam X25 yang merupakan unit dasar dari switching dalam sebuah jaringan. Koneksi logik ATM terbagi atas dua. Yang pertama, Virtual Channel Connection atau VCC, merupakan koneksi logik antar dua endpoint untuk mentransfer informasi pada jaringan ATM. Yang kedua, Virtual Path Connection atau VPC, merupakan koneksi logik dari kesatuan VCC yang memiliki ujung-ujung yang sama. Adapun contoh gambarnya di bawah ini. Selanjutnya ada kategori layanan ATM. Yang pertama itu layanan real time, yang dimana terdiri atas constant bitrate atau CBR. Yang kedua, real time variable bitrate atau RT-VBR. Nah, selanjutnya ada layanan non-real time. Terdiri atas tiga. Yang pertama, non-real time variable bitrate atau NRT-VBR. Yang kedua, available bitrate atau ABR. Yang ketiga, unspecified bitrate atau UBR. Adapun keuntungan ATM, yang pertama skalabilitas pada jarak. Yang kedua, skalabilitas dalam kecepatan. Yang ketiga, cocok untuk beberapa jenis lalu lintas. Yang keempat, mengaktifkan aplikasi baru. Yang kelima, mendukung banyak pengguna. Yang keenam, kompatibilitas untuk berbagai jaringan fisik dapat diangkut melalui berbagai jaringan fisik. Yang ketujuh, menyederhanakan manajemen jaringan dengan menggunakan teknologi yang sama untuk semua tingkat jaringan. Yang delapan, tambahan kemampuan yang dapat ditingkatkan. Kesembilan, berbasis standar, menghasilkan arsitektur yang berlaku lama. Selanjutnya ada kekurangan ATM. Yang pertama, overhead cell header. Yang kedua, mekanisme kompleks untuk mencapai VOS. Yang ketiga, high cost atau biaya tinggi. Selanjutnya, pembahasan frame relay. Adapun definisinya ialah cara mengirimkan informasi melalui wide area network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Masing-masing frame mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan frame-frame yang akan melewati switch dalam jaringan frame relay dan dikirimkan melalui virtual circuit sampai tujuan. Karakteristik frame relay. Yang pertama ada call control dilakukan pada koneksi logikal. Yang kedua ada multiplexing dan switching dilakukan di layer 2. Yang ketiga tidak ada flow control dan error control pada setup hop. Yang keempat flow control dan error control dilakukan di layer atasnya. Yang kelima menggunakan single data frame. Adapun contoh gambar jaringan frame relay. Selanjutnya, perangkat frame relay terdiri atas dua kategori umum. Yang pertama, data terminal equipment atau DTI, yang secara umum dapat dianggap peranti terminasi untuk jaringan yang spesifik dan khususnya terletak pada bagian pelanggan. Contohnya, perintah DTI itu terminal, komputer pribadi, televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, data circuit terminating equipment atau DCI, yang dimana piranti yang digunakan untuk menghasilkan
atau clocking dan layanan penskalaran atau switching dalam suatu jaringan yang merupakan piranti untuk mengirimkan data. Contohnya saklar, network, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada format frame relay. Yang pertama, flag berfungsi sebagai pembatas awal dan akhir frame. Nilai flag selalu sama, mempunyai nilai heksadesimal 7E atau nilai binar 011111110. Yang kedua, alamat terdiri dari beberapa bagian berikut: DLCI, Data Link Connection Identifier. Yang kedua, Extended Address atau EA. Yang ketiga, C atau R, Command atau Response. Yang keempat, Kontrol kemacetan. Selanjutnya yang ketiga, data berisi data pengguna atau payload yang bervariasi 1 hingga 1600 byte. Yang keempat, frame check sequence atau FCS digunakan untuk menjamin integritas pengiriman data. Nilai ini akan dihitung oleh piranti sumber dan diverifikasi oleh penerima untuk menjamin kesatuan pengiriman. Selanjutnya virtual circuit frame relay. Virtual circuit adalah dua arah atau two-way jalur data yang didefinisikan secara software antara dua port yang membentuk saluran khusus atau privat line. Untuk pertukaran informasi dalam jaringan terdapat dua tipe virtual circuit. Yang pertama itu switch virtual circuit atau SCV adalah koneksi sementara yang digunakan ketika terjadi transfer data antar perangkat DTM melewati jaringan frame relay. Terdapat 4 status pada SCV. Yang pertama, call setup, yang kedua data transfer, yang ketiga idling, yang keempat call termination. Virtual circuit yang kedua, permainan virtual circuit atau PVC adalah jalur atau pad tetap. Karena itu tidak dibentuk berdasarkan permintaan atau berdasarkan call by call. Hanya terdapat dua kasus, yaitu data transfer dan idling. Adapun cara kerja frame relay, merupakan suatu layanan data packaging yang memungkinkan beberapa user menggunakan satu jalur transmisi pada waktu yang bersamaan. Untuk lalu lintas komunikasi yang padat, frame relay jauh lebih efisien daripada reset line yang disediakan khusus hanya untuk satu user, yang umumnya hanya terpakai 10-20% dari kapasitas bandwidth-nya. Dalam teknik telekomunikasi, paket switching dikembangkan untuk memenuhi komunikasi data yang sifatnya cepat dan akurat. Sebuah paket dapat dianalogikan sebagai sebuah amplop yang mempunyai alamat tujuan, alamat pengirim, atau alamat kembali apabila kiriman tidak sampai ke tujuan, dan tentu saja isi pesannya sebagai hal yang pokok. Selanjutnya, keuntungan frame relay. Itu dapat dihandalkan dengan dukungan transmisi dari fiber optik dan jaringan handal lainnya. Kemudian murah karena menggunakan satu jalur untuk melakukan transmisi secara bersamaan sampai ke tujuan. Kemudian aman karena mempunyai keamanan yang baik atau jaringan pribadi. Selanjutnya mempunyai banyak koneksi jaringan dari satu port ke tujuan yang berbeda sehingga dapat digunakan dengan satu port. Hal tersebut bertujuan untuk kompleksitas. Terakhir, dapat digunakan sebagai jenis aplikasi dan protokol komunikasi. Selanjutnya ada kekurangan frame relay. Yang pertama, terjadi kongensi atau kepadatan lalu lintas data yang menyebabkan koneksi menjadi lambat. Yang kedua, delay yang tinggi. Yang ketiga, tidak ada error control dan flow control. Yang keempat, apabila menggunakan QoS, maka akan rumit karena relay menggunakan variabel length packets. Selanjutnya, topik kedua yang akan saya bahas yaitu SDN dan broadband ISDN. Adapun pembahasan ISDN, yang pertama itu definisinya. Kepanjangan dari ISDN itu Integrated Service Digital Network, adalah layanan telekomunikasi seluruh dunia yang menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi data digital dan suara. Adapun fungsinya,
yang berawal dari revolusi jaringan telepon yang berfungsi memfasilitasi koneksi digital dari pengirim dan penerima secara digital dalam bentuk suara maupun gambar dan data. Selanjutnya ada konsep WSDN. Yang pertama, mendukung aplikasi switched dan non-switch. Yang kedua, tergantung pada koneksi 64 kbps. Yang ketiga, protokol berlapis. Yang keempat, banyak konfigurasi. Dan yang terakhir, kelima, dapat menjalankan aplikasi suara ataupun tidak dengan spesifikasi yang standar digunakan. Adapun contoh gambar dari ISDN. Selanjutnya, prinsip-prinsip ISDN dari sudut pandang ETUT. Yang pertama, mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Yang kedua, mendukung aplikasi switch dan non-switch. Yang ketiga, ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. Yang keempat, kecerdasan dalam jaringan. Yang kelima, arsitektur protokol berlapis. Yang keenam, macam-macam konfigurasi. Pada ISDN terdapat dua jenis. Yang pertama, BRA atau Basic Rate Access, yaitu dengan menggunakan akses skala kecil seperti BRI, Basic Rate Interface. Yang kedua, PRA atau Primary Rate Access, yaitu dengan menggunakan akses skala besar seperti PRI atau Primary Rate Interface. Pada ISDN bekerja pada standar OSI layer, yaitu yang pertama Physical Layer. Pada layar pertama menjelaskan akan terjadi koneksi fisik antara terminal equipment dan network termination. Yang kedua, data link layer. Pada layar kedua menjelaskan bahwa adanya prosedur yang mengkoreksi apabila terjadi sebuah kesalahan agar komunikasi tersebut bebas dari error. Yang ketiga, network layer. Pada layar ketiga menjelaskan adanya interface antara pengguna dan pengiriman sinyal yang berisi pesan. Adapun channel-channel ISDN, struktur transmisi untuk link access terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama, channel B 64 kbps, channel D 16 atau 64 kbps, channel H 384, 1536, dan 1920 kbps. Adapun keuntungan ISDN, yang pertama kecepatan yang tinggi hingga 9,6 kbps, yang kedua kualitas bagus, yang ketiga efisiensi saluran untuk berbagai macam jenis layanan seperti suara, data, gambar, dan video. Yang keempat, fleksibilitas tinggi karena satu interface untuk semua terminal. Yang kelima, murah karena dengan satu terminal dapat digunakan untuk berbagai macam jenis layanan. Selanjutnya, kekurangan ISDN. Yang pertama, ISDN merupakan layanan tidak dapat digunakan pada sembarangan wilayah. Yang kedua, ISDN bersifat berkelanjutan, maka biayanya akan lebih mahal dibandingkan dengan jasa lain. Pembahasan selanjutnya itu broadband ISDN. Adapun definisinya ialah tersedianya kanal-kanal transmisi yang mampu mendukung rate yang lebih besar dibandingkan rate ISDN primer. Adapun contoh gambar broadband ISDN seperti berikut. Selanjutnya, arsitektur broadband ISDN. BSDN berbeda dengan narrowband ISDN dalam beberapa hal. Untuk memenuhi persyaratan akan video resolusi tinggi, diperlukan rate channel yang lebih tinggi sebesar 150 Mbps. Untuk mendukung satu atau lebih layanan interaktif dan layanan distributif, diperlukan total rate jalur pelanggan kira-kira sebesar 600 Mbps. Dalam hubungannya dengan pemasangan telepon saat ini merupakan rate data yang harus dipertahankan. Satu-satunya teknologi yang tepat untuk mendukung rate data sebesar itu adalah dengan serat optik. Karenanya, pengenalan WISDN tergantung pada langkah pengenalan serat loop pelanggan. Adapun arsitektur fungsional, sama halnya dengan narrowband ISDN, kontrol BISDN didasarkan atas pensinyalan channel umum. Di dalam jaringan, dipergunakan SS7 yang dikembangkan untuk mendukung perluasan kemampuan jaringan pada kecepatan yang lebih tinggi. Hampir sama dengan itu, protokol pensinyalan kontrol pemakai jaringan merupakan versi pengembangan dari 1451 atau Q931. ISDN harus mendukung semua layanan transmisi 64 kbps, baik sirkuit switching maupun paket switching yang didukung oleh narrowband ISDN.
Ini melindungi investasi pemakai dan membantu migrasi dari narrowband ke broadband ISDN. Selain itu, kemampuan broadband disediakan untuk layanan transmisi rate data yang lebih tinggi. Pada interface pemakai jaringan, kemampuan ini juga tersedia melalui fasilitas Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Adapun yang dapat disimpulkan dari kedua topik yang telah saya bahas, yang pertama, ATM adalah sebuah teknologi yang berbasis paket switching di mana dapat mengirimkan semua jenis aliran informasi, baik suara, data maupun gambar dengan baik, mulai dari kecepatan yang rendah hingga kecepatan yang tinggi, dalam satu jaringan tunggal. ATM menggunakan paket-paket dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Yang kedua, frame relay adalah cara mengirimkan informasi melalui wide area network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Yang ketiga, integrated service digital network atau ISDN adalah layanan telekomunikasi seluruh dunia yang menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi data digital dan suara. Yang kelima, yang ke yang keempat, broadband ISDN adalah tersedianya kanal-kanal transmisi yang mampu mendukung rate yang lebih besar dibandingkan rate ISDN primer. Adapun daftar pustaka sebagai referensi saya dalam menyusun materi yang telah diberikan. Itulah pembahasan video materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan pada materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.